Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Mulyani Yulianingsih. Ibu akan mengajar tentang akidah akhlak, yaitu dengan tema Ayo Jauhi Perilaku Akhlak Tercela. Dengan akan mengambil subtema tentang licik dan tamak. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik ya. Di sini Ibu akan membahas tentang licik. Licik itu merupakan salah satu sifat tercela atau sifat buruk yang harus dihindari karena sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial di masyarakat. Bagi kehidupan pribadi, sikap licik itu akan mengakibatkan perilaku hidup tidak tenang karena terus-menerus dihinggapi perasaan takut diketahui kelicikannya. Ada juga kalau di kehidupan sosial, sikap licik sangat merugikan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Untuk itu kedepannya kalian harus menghindari sifat licik. Ibu akan membahas tentang pengertian licik. Licik itu berarti banyak akal. Akalnya bukan yang baik, akan tetapi akal yang buruk. Dia pandai menipu, curang, dan licin. Sikap licik itu merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai atau menggapai suatu yang harus dimaksud oleh dia atau tujuan yang tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Ia akan menggunakan segala cara agar bisa sampai dengan tujuannya. Ada juga sikap-sikap atau ciri-ciri orang licik, yaitu dia tidak suka orang lain bahagia. Terus dia berpikir untuk mencelakakan orang lain. Mendekat jika ia sedang membutuhkan, terus menghalalkan segala cara. Nafsunya tak pernah berujung. Mereka ingin selalu melakukan sesuatu atau semua hal yang dirasa dapat memuaskan dirinya. Terus pandai juga menipu, membalas kebaikan orang dengan pengkhianatan. Ada juga sebab-sebab orang berpikir atau berperilaku licik. Di antaranya karena lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun dan terlalu mencintai dunia. Mereka berlebih-lebihan dan memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat akan adanya kehidupan di akhirat. Adapun dalilnya sebagaimana ciri-ciri orang licik, yaitu yang selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala ayatul munafik salasatun, idza haddasa kadzab, idza wa'ada akhlaf, wa idza atumina khon. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata, ia dusta; apabila ia berjanji, ia mengingkari; apabila ia dipercaya, ia hianat. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga di dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron
lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-5. Di sini ada juga nilai-nilai negatif dari licik. Orang yang licik biasanya memiliki suasana batin yang resah dan gelisah. Keinginannya menjadi nomor satu. Tidak peduli apa dan seberapa kemampuan dia tidak berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Nah, ada juga cara menghindari perbuatan licik. Kita bisa diatasi dengan hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Selalu sadar bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi yang kedua yaitu tentang memahami tamak. Apa itu tamak ya? Tamak itu menurut bahasa Arab yaitu at-tama'u, yang artinya yaitu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup, sehingga ia selalu menambah-nambah apa yang harus ia miliki, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Menurut istilah tamak itu cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Nah, ciri-ciri orang yang tamak yaitu terlalu mencintai harta yang dimiliki, mengharapkan pemberian orang lain, mendamakan kemewahan, serakah dalam mengumpulkan harta, bersikap bakhil, kikir atau pelit, selalu memikirkan kemewahan dunia, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Penyebabnya apa ya? Penyebab orang tamak itu tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kurang memahami arti hidup bermasyarakat yang di dalamnya ia berkewajiban saling menolong, membantu, bukan saling iri dengki. Nah, yang ketiga, ia selalu menumpuk-numpuk harta kekayaannya, tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia capai, menginginkan seperti apa yang didapat orang lain. Ada pula dalilnya tentang tamak, yaitu dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, yang artinya sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ada pula dalam surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Nilai negatif dari tamak yaitu akan menjadi orang yang ambisius, yang tak pernah puas dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Menjadi orang yang egois, memuja-muja harta menjadi tujuan hidupnya. Hidup selalu resah, bakhil, kikir, tetapi selalu ingin diberi oleh orang lain. Cara menghindari tamak, kita harus rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita, harus yakin betapa dan apapun hasil yang kita dapat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain.
selalu berserah diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Mungkin materi dari Ibu sekian. Kalian bisa Ibu akan ngasih tugas, kalian bisa membuat kelompok, boleh 5 orang untuk mendiskusikan kembali tentang materi licik dan tamak. Nanti bisa dijelaskan di hari berikutnya. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Motivasi dari Ibu yaitu kalian harus menghindari akhlak tercela, selalu mengingat Allah agar kita bisa terhindar dari akhlak-akhlak tercela seperti licik dan tamak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.